Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi tentang hubungan struktur aktivitas obat-obat antiinfeksi, yaitu obat antibiotika. Definisi tentang antibiotika itu sendiri adalah senyawa kimia yang dihasilkan oleh organisme hidup, termasuk turunan senyawa dan struktur analognya yang dibuat secara sintetik. Jadi pembahasan kita tentang antibiotika nanti terkait dengan senyawa-senyawa kimia tersebut. Nah, antibiotika ini pada kadar rendah mampu menghambat proses penting dalam kehidupan satu spesies atau lebih mikroorganisme. Penggolongan antibiotika bisa didasarkan menurut beberapa aspek. Yang pertama dari spektrum aktivitas antibiotika itu sendiri, kemudian dari struktur molekulnya, dan dari tempat kerjanya. Penggolongan berdasarkan spektrum aktivitasnya terdapat beberapa macam ya. Secara umum biasanya dikenal aktif terhadap gram positif dan gram negatif atau terhadap keduanya. Tapi pada penggolongan ini ada juga beberapa tambahan. Yang pertama ada aktivitas terhadap bakteri gram positif dan gram negatif. Contohnya beberapa antibiotika turunan penisilin dan spalosporin, kemudian turunan tetrasiklin, amfenikol, aminoglikosida, makrolid, dan rifampicin. Kemudian yang kedua adalah antibiotika yang aktif hanya terhadap gram positif. Contohnya beberapa turunan penisilin dan spalosporin, basitrasin, eritromisin, dan turunan linkosamid. Kemudian ada antibiotika yang aktif terhadap bakteri gram negatif saja. Contohnya adalah kolistin, polimixin, bisulfat, dan sulfomisin. Kemudian terdapat juga antibiotika yang aktif terhadap mikobakteria atau antituberkulosis. Contohnya adalah antibiotika streptomycin, kanamycin, sikloserin, rifampicin, dan tobramycin. Kemudian yang kelima, antibiotika yang aktif terhadap jamur. Contohnya adalah grisulfulvin dan antibiotika turunan polien, misalnya nystatin, amphotericin B, dan candistatin. Yang keenam adalah antibiotika yang aktif terhadap neoplasma. Contohnya adalah mitomycin, actinomycin, dan doxorubicin. Jadi kalau secara umum biasanya dikenal aktif terhadap gram positif dan gram negatif ya. Tapi nanti di materi-materi berikutnya kita akan juga sampaikan hubungan aktivitas struktur terhadap anti TB dan anti jamur. Kemudian penggolongan berdasarkan struktur kimianya, terdapat antibiotika yang mempunyai struktur inti beta-laktam. Contohnya di sini adalah turunan penisilin, cefalosporin, dan beta-laktam non-klasik. Kemudian turunan tetrasiklin, turunan aminoglikosida, turunan makrolid, turunan polipeptida, turunan polien, dan turunan amfenikol. Sedangkan berdasarkan tempat kerjanya terhadap Mycobacterium ataupun virus, bakteri, dan lain sebagainya, antibiotika ada yang bekerja pada dinding sel, kemudian membran sel, asam nukleat, pada ribosom. Ya, pada ribosom bisa subunit 30S prokariotik ataupun subunit 50S
prokariotik. Nah, ini contoh-contoh penggolongan berdasarkan tempat kerjanya, ya. Di sini ada antibiotika yang bekerja pada dinding sel, contohnya adalah penisilin, cefalosporin, bacitracin, vancomycin, dan sikloserin. Di mana antibiotika tersebut pada umumnya menghambat biosintesis peptidoglikan dan bersifat bakterisid, jadi membunuh bakteri. Kemudian antibiotika yang bekerja di membran sel ada nystatin, amphoterisin B, dan polymyxin. Pada umumnya eh, menghambat fungsi dari membran sel dan integritas membran. Dia bersifat fungisid sebagai anti jamur dan bakterisid. Kemudian ada yang tempat bekerjanya di asam nukleat. Di sini ada mitomycin C, rifampicin, griseofulvin, dan actinomycin. Ya. Proses penghambatan dari obat tersebut terhadap bakteri ada pada mekanisme biosintesis DNA ataupun RNA. Kemudian eh, juga menghambat pembelahan sel. Tipe aktivitasnya ada yang bersifat pansidal, bakterisid, maupun fungistatik. Kemudian ada yang bekerja di ribosom subunit 30S prokaryotik dan subunit 50S prokaryotik. Ada aminosiklitol, tetrasiklin, amfenikol, makrolid, dan linkosamid. Pada umumnya, proses yang dihambat adalah pembentukan protein. Nah, bakteri ini bersifat bakterisid dan bakterostatik. Kemudian kita akan bahas untuk antibiotika yang mempunyai struktur inti beta-laktam. Jadi tadi ada beberapa mekanisme pengelompokan antibiotika. Sekarang kita membahas berdasarkan strukturnya, ya. Ini struktur beta-laktam itu yang termasuk adalah turunan penisilin dan spalosporin dan beta-laktam baru, ya. Contohnya adalah asam clavulanat. Nah, ini ya struktur intinya. Struktur beta-laktam itu mempunyai gugus ini ya, seperti tertera pada gambar, mempunyai kemiripan. Nah, untuk turunan penisilin sendiri, jadi ini ya strukturnya, mekanisme aksinya, turunan penisilin mempunyai bagian struktur yang mirip dengan gugus ujung D-alanil D-alanin dari bagian peptida unit peptidoglikan. Dia dapat mengikat enzim transpeptidase dan mengkatalis penggabungan peptidoglikan melalui ikatan kovalen. Hal ini mengakibatkan dinding sel menjadi lemah karena tekanan turgor dari dalam sehingga dinding sel akan mengalami pecah atau lisis dan bakteri mengalami kematian. Nah, ini adalah contoh mekanismenya ya. Kemudian turunan penisilin, aktivitas
eh, biologis yang terbentuk adalah eh, sebagai spektrum antibakteri, aktivitasnya terhadap gram positif dan gram negatif. Kemudian dia juga mempunyai karakteristik tahan terhadap asam lambung, mempunyai bioavailabilitas atau kemampuan absorpsi obat yang besar, kemudian pengikatan oleh protein plasma atau albumin yang kecil, dan aktivitas terhadap kuman yang spesifik, misalnya pada penis P. aeruginosa. Resistensi terhadap bakteri penisilin beta laktamase. Kemudian dapat menimbulkan reaksi alergi, tetapi hal ini jarang terjadi. Hanya terjadi pada beberapa penderita yang mempunyai sensitivitas terhadap penisilin. Nah, untuk perkembangan strukturnya ya dari awal ini adalah struktur inti beta laktam, kemudian komponen R ini yang bisa dilakukan modifikasi strukturnya eh, jika strukturnya adalah benzil, maka yang terbentuk adalah penisilin G atau benzil penisilin. Jadi R ini bisa dimodifikasi dengan penambahan benzil. Kemudian eh, berikutnya jika gugusnya adalah ini ya, maka menjadi penisilin V. Kemudian jika tambahan dari gugus metoksi ini diperpanjang ya menjadi penisilin K, dan selanjutnya jika ditambahkan gugus NH2 maka akan membentuk ampicillin. Nah, apa perbedaan dari modifikasi struktur tersebut terhadap aktivitas biologisnya? Jika penisilin G itu tidak tahan asam lambung, sehingga pada penggunaannya sering digunakan sebagai obat yang digunakan untuk intravena dalam bentuk injeksi. Kemudian dengan penambahan gugus O ini merupakan gugus penarik elektron ya, O dan nitrogen, oksigen dan nitrogen pada posisi alfa atau rantai samping, maka gugus penisilin G ini jika sudah dimodifikasi menjadi struktur yang di bawahnya eh, akan terbentuk penisilin V dan penisilin K maupun ampicillin yang mempunyai eh, aktivitas biologis tahan terhadap asam lambung. Sehingga ketiga bahan ini bisa atau lebih sesuai digunakan sebagai obat yang difungsikan secara peroral. Jadi kalau ini secara intravena. Kemudian penisilin G juga hanya aktif pada gram positif. Sedangkan penambahan gugus oksigen dan nitrogen pada eh, struktur berikutnya, ya, modifikasi dari bensil penisilin, ya, kemudian ditambahkan eh, ini ya, ini posisi ampisilinnya pada R aksen, kemudian jika R aksennya ini adalah OH, maka terbentuklah amoksisilin. Kemudian
jika dimasukkan gugus karboksilat pada gugus di benzilpenisilin ini, maka terbentuk karbenisilin. Kemudian jika dimasukkan gugus sulfit, maka menjadi sulbenisilin, di mana yang awalnya hanya aktif pada gram positif, maka akan menjadi aktif juga terhadap gram negatif. Jadi aktivitasnya akan bertambah. Jadi modifikasi struktur itu sendiri digunakan untuk memperbaiki aktivitas biologis dari senyawa obat. Kemudian bentuk modifikasi lainnya, benzilpenisilin tidak tahan enzim beta laktamase, maka jika diubah menjadi metisilin dengan penambahan gugus etoksi pada ikatan rantai ikatan aromatik ini atau cincin ya, atau etoksi, maka akan lebih tahan terhadap enzim beta laktamase sehingga tidak gampang rusak. Berikut adalah ampicillin. Modifikasi dari posisi R dengan senyawa berikut ya. Ini akan membentuk piperapsilin, kemudian azlusilin, dan N-benzoyl ampicillin. Yang sebelumnya ampicillin itu tidak aktif terhadap Pseudomonas aeruginosa, maka dengan dilakukan asilasi adanya gugus N akan bersifat lebih asam dan aktif terhadap Pseudomonas aeruginosa. Kemudian untuk gugus ampicillin ini ya terhadap gugus R dan R aksen, jika dilakukan modifikasi struktur sebagai berikut ya, sehingga terbentuk amoksisilin, kemudian bivampicillin dengan mengubah posisi R aksen dan R, kemudian bakampicillin dan talampicillin, maka ampicillin yang awalnya mempunyai absorpsi rendah yaitu 40%, dengan adanya gugus OH pada amoksisilin akan meningkatkan permeabilitas membran dan menjadikan absorpsinya meningkat menjadi 90%. Kemudian jika dibuat dalam bentuk bivampicillin dan bakampicillin, dia merupakan prodrug, ya ini dibuat esterifikasi sehingga absorpsinya akan menjadi lebih besar. Nah, ini beberapa sifat klinis dari turunan penisilin ya, mulai dari penisilin G sampai sultamicillin. Kemudian aktivitas antibakterinya terhadap bakteri gram positif, gram negatif, dan P. aeruginosa. Kemudian stabilitas terhadap pH dan enzim beta laktamase. Ini bisa dicek ya. Positif artinya dia aktif terhadap gram tersebut. Jika negatif berarti tidak aktif. Negatif untuk stabilitas negatif, positif berarti stabil, negatif berarti tidak stabil. Nanti bisa dicek sendiri ya.
Kemudian antibiotik turunan cefalosporin. Ya. Antibiotik beta-laktam struktur dasar mirip penisilin, cincin beta-laktam dihidrotiazin atau CFM mengandung dua pusat atom asimetrik yaitu pada C6 dan C7. Ya, C6 dan C7. Atom asimetrik. Atom C keempat ikatannya diikat oleh senyawa yang berbeda. Stereokimia isomer cefalosporin alami digambarkan seperti berikut ini ya. Ini strukturnya. Kemudian hubungan struktur dan aktivitas untuk turunan cefalosporin berbeda gugus-gugus pada C7 cincin CFM untuk mengubah spektrum aktivitas dan meningkatkan ketahanan senyawa terhadap beta-laktamase atau atom C3 untuk mendapatkan sifat kimia fisik yang dikehendaki untuk pengembangan sifat farmakokinetik sehingga aktivitas antibakteri meningkat. Gugus pendorong elektron pada C3 meningkatkan resonansi enamin yang mengakibatkan reaktivitas cincin beta-laktamase terhadap sisi aktif pada substrat D-alanil-D-alanin dalam biosintesis peptidoglikan meningkat, sehingga aktivitas antibakteri juga akan meningkat. Untuk pergantian isosterik atom S pada cincin dihidrotiazin dengan oksigen menghasilkan oksasifim membentuk spektrum antibakteri yang lebih luas. Berdasarkan sistem generasi turunan cefalosporin dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu generasi pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Sedangkan berdasarkan struktur kimia dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu cefalosporin klasik, pracephalosporin, cefamisin, dan oxazifim. Cefalosporin generasi pertama digunakan di klinik sejak tahun 1960-an ya. Spektrumnya bersifat sempit, terutama aktif terhadap Bacillus koki ya, kecuali Enterokoki, kemudian E. coli, pneumonia, P. mirabilis, Salmonella spesies, dan Shigella spesies. Tahan terhadap beta laktamase luar sel yang dihasilkan oleh Staphylococcus aureus, tetapi tidak tahan bila dihasilkan oleh bakteri gram negatif. Waktu paruh eliminasinya relatif pendek dan kemampuan menembus cairan cerebrospinal rendah. Sehingga jika mau digunakan maka hanya tahan beberapa lama ya karena waktu paruhnya pendek dan dia tidak bisa menembus sawar otak. Contohnya adalah cefadroxil, cefazolin, cefasteril, cefalexin, cefaluridin, cefalutin natrium, cefapirin, dan cefradin. Kemudian untuk cefalosporin generasi kedua digunakan di klinik sejak tahun 1970-an, mempunyai spektrum sama dengan generasi pertama ya sebagai antibakteri, tetapi lebih aktif terhadap bakteri gram negatif di enterik. Waktu paruh eliminasinya juga sama dan kemampuan untuk menembus cairan cerebrospinal lebih baik ya dibandingkan generasi pertama. Jadi pemakaian untuk infeksi daerah cerebrospinal lebih memungkinkan menggunakan cefalosporin generasi kedua, yaitu contoh obatnya ada cefaclor, cefamandol, cefamandol nafat, cefotetan, dinatrium, sulfoberazone, cefmetazole,
sefoksitin, sifuroksim natrium, dan sifuroksim aksetil. Nah, ini adalah untuk strukturnya. Kurang kelihatan ya, nanti bisa diakses di bukunya juga ya. Ini sevaklur, sifuroksim, sevamandol, sevimetazol, dan sefotetan. Ya. Kemudian untuk cefalosporin generasi ketiga, diperkenalkan untuk penggunaan klinik 10 tahun kemudian, yaitu sekitar 1980. Spektrum antibakterinya lebih luas dibandingkan generasi kedua, aktif terhadap gram negatif yang telah resisten, kurang aktif terhadap bakteri gram positif, lebih tahan terhadap beta-laktamase. Contohnya adalah Cefmenoxim HCl, Cefixim, Cefpirom, Cefprozil, Cefodizim, Cefotaxim natrium, Ceftazidim, Ceftizoxim natrium, Ceftibuten, Ceftriaxon natrium, Cefminox, Cefoprazon natrium, Cefotiam, Cefpimizol, Selsulodin, Cefpodoxim, Cefetamed, dan Moxalactam. Nah, ini strukturnya bisa diamati dan diperhatikan ya. Modifikasi atom, modifikasi gugusnya itu dilakukan pada rantai samping ya. Di sini ada R1, R2, dan R3 yang dilakukan modifikasi struktur. Untuk R3-nya pada modifikasi ini semuanya tidak dilakukan modifikasi, jadi R1 dan R2. Untuk cefalosporin generasi 4, itu diperkenalkan secara klinis di tahun 1995. Spektrum antibakteri lebih luas dibandingkan generasi ketiga, aktif terhadap bakteri gram negatif yang telah resisten, lebih tahan terhadap beta-laktamase, contohnya adalah Cefepim dan Cevirom. Ini strukturnya, ini modifikasinya. Jadi kenapa dilakukan modifikasi? Salah satunya adalah terjadinya resistensi obat ya, sehingga diperlukan antibiotik yang mempunyai potensiasi lebih tinggi. Maka salah satu caranya dilakukan modifikasi struktur dan setelah itu dilakukan sintesisnya. Untuk cefalosporin klasik, gugus-gugus penting dalam cefalosporin klasik adalah yang terikat pada posisi C3. Ada asetil oksimetil, ini gugusnya ya. Dihidrolisis menghasilkan cefalosporin dengan efek antibakteri lebih rendah. Contohnya adalah cefotaxim, cefacetril, cefalotin, dan cefapirin. Kemudian karmamoyloximetil, CH2O, CONH2, senyawanya lebih stabil terhadap proses metabolisme, sehingga kadar obat di dalam darah lebih tinggi dan recovery urin lebih baik. Contohnya adalah cefoxitin dan cefuroksim. Kemudian metil mencegah reaksi cefalosporin pada posisi atom C3 dan menghambat metabolismenya. Contohnya adalah cefatroxil, cefalexin, dan cefradin. Selanjutnya ada metilpiridium. Memberikan keuntungan farmakokinetik seperti meningkatkan kelarutan dalam air, peningkatan stabilitas metabolik, pengikatan dengan protein serum rendah,
kadar obat dalam darah tinggi, dan mengurangi rasa nyeri pada waktu injeksi. Efek terhadap efektif ya terhadap bakteri gram positif maupun gram negatif. Contohnya adalah cefpimizole, cefsulodin, ceftazidime, dan cefalodridin. Yang kelima ada nukleofil sulfur. Contohnya adalah metil tetrazolil tiometil. Dia meningkatkan aktivitas terhadap gram negatif, mengembangkan sifat farmakokinetik seperti peningkatan kadar obat dalam darah dan memperpanjang masa kerja obat. Untuk aktivitas terhadap bakteri gram positif lebih rendah dibandingkan turunan yang mengandung gugus 3-metil atau 3-asetil oksimetil. Contohnya adalah cefamandol, cefmenoxim, cefmetazol, cefoperazon, cefoteton, cefodiam, cefiramid, dan ceftriaxone. Kemudian gugus-gugus lain seperti klor terbentuk cefaklor dan vinil terbentuk cefixim. Kemudian untuk gugus penting yang pada posisi C7 ya tadi dikatakan bahwa modifikasi atau gugus penting itu ada pada C3 dan C7. Sekarang pada C7 itu terdapat gugus fenilglisin terasetilasi. Modifikasi menggunakan gugus ini akan meningkatkan ketahanan terhadap beta laktamase dan aktivitas terhadap gram negatif akan meningkat juga. Contoh obatnya adalah cefamandol dan moxalaktam. Kemudian gugus asetilamino heterosiklik. Contohnya aminotiazolil metoksi, astilamino ya. Gugus ini akan meningkatkan ketahanan terhadap bakteri laktamase. Kemudian aktivitas terhadap gram positif juga meningkat. Contohnya adalah cefmenoxim, cefodizim, cefotaxim, ceftazidime, ceftriaxone, dan ceftriaxone. Gugus penting lainnya yaitu astil, mono, dan disubstitusi. Gugus ini sedikit menunjang ketahanan terhadap beta laktamase, tetapi meningkatkan juga aktivitas gram positif. Contohnya adalah cefalutin dan cefapirin. Untuk pracefalosporin, bentuk praobat cefalosporin klasik dalam tubuh terhidrolisis melepaskan senyawa indoaktif. Ya, prodrug ini bisa meningkatkan proses absorpsi obat ya. Cefamandol, Nafat, dan cefuroxim acetyl contohnya ya. Kemudian ada cefamisin, mengandung gugus 7 alfa metoksi, mempunyai sifat ketahanan senyawa terhadap beta laktamase yang meningkat. Contohnya adalah cefbuperazon, cefmetazol, cefotetan, dan cefoxitin. Kemudian ada oxacefim, di mana oxacefim ini mengandung atom O pada cincin dihidrotiazin. Pergantian atom S dengan O akan meningkatkan kekuatan asilasi, meningkatkan kelarutan dalam air, meningkatkan kemampuan penembusan membran bakteri, dan meningkatkan aktivitas dari obat tersebut. Kerugiannya adalah senyawanya bersifat lebih labil karena terjadi kecepatan hidrolisis yang berlebihan. Contohnya adalah moxalaktam. Kemudian turunan beta laktam non-klasik ya. Ada turunan asam amino penisilanat, turunan asam penisilanat, karbapenen, dan beta laktam monosiklik.
Untuk materi ini kita sambung pada, eee, pertemuan berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.